selamat datang di New Tarik Indonesia. Di sini aku akan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Maret, dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Leo bagi yang berpasangan, kemudian juga bagi yang single di bulan Maret ini. So, di sini kita akan mulai dari yang berpasangan dulu ya, Leo ya, untuk love reading kamu di bulan Maret ini. So, let's see. Here we go. Leo love reading berpasangan bulan Maret tahun 2026. Leo love reading berpasangan bulan Maret tahun 2026. Let's see. Oke, di sini ada Ace of Wands. Kita lanjut lagi, di sini ada Nine of Cups, The Empress. Lanjut lagi, ada Ace of Pentacles, Two of Swords. Kita lanjut lagi, di sini ada Page of Wands. Oh, the World. Potensinya ada Eight of Swords, dan di the bottom of the deck di sini ada the Star. Oke, Leo. Temen aku Leo guys, jadi mungkin aku nggak tahu dia bakal nonton ini atau enggak. Cuman ini kayaknya 11-12 dengan situasi yang sedang dihadapi oleh temanku, tapi aku harap tentunya ini bisa relevan untuk semua orang yang nonton ya. Oke. Ada perbedaan energi yang sangat-sangat signifikan di sini ya. Di sini ada The Empress, kemudian yang satunya lagi di sini ada Page of Wands. Dan aku juga ngeliat kartu The Star, which is itu adalah zodiaknya Sagittarius, Aquarius. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Aquarius, Taurus atau Aries, atau bisa jadi dengan fire sign yang lain, Leo, atau bisa jadi dengan Aries, Leo seperti dirimu sendiri. Perbedaan energinya di sini kayak yang satu di sini udah sangat effort, atau mungkin sudah ngerasa yakin bahwasanya kamu adalah orang yang cocok dengan dia, adalah orang yang bisa menjadi sosok potensial dalam kehidupannya. Tapi yang satunya lagi di sini kayak santai banget gitu ya. Ya udah kita jalani aja dulu. Ya udah kita komunikasi aja dulu. Yang penting kita berusaha kayak gitu ya. Kayak nothing tulus gitu loh. Kalau dibilang nothing tulus nggak juga. Sebenarnya fokus atau perhatian orang ini memang di kamu ya, Leo ya, atau bisa jadi bagi cross watchers. Fokus dan perhatiannya di kamu. Cuman kayak beda pemahaman aja terkait kedekatan kalian. Yang satunya di sini ngerasa, oh ini kita udah pacaran gitu ya, atau bisa jadi di sini mungkin ada yang kayak ta'aruf misalnya gitu ya, atau dijodohkan sama orang tuanya. Dan satu pihak di sini ngerasa, oh this is the end gitu ya, ini adalah akhir dari pencariannya gue gitu ya. Tapi yang satunya lagi di sini kayak, oh ya udah kita komunikasi aja dulu, kita jalani aja dulu gitu ya, Page of Wands. Kayak nothing tulus, you know. Dan itu tuh mungkin menimbulkan semacam clash, atau bisa jadi perbedaan perspektif di dalam hubungan ini. Yang satu di sini ngerasa si doi ini kurang sensitif lah, dia mungkin cuek lah dan segala macemnya. Yang satunya lagi di sini ngerasa biasa aja gitu loh. Oke. Dan mulai nih timbul pandangan-pandangan atau perasaan-perasaan kayak nggak dihargai, perasaan-perasaan kayak oh dia nggak suka sama gue. Padahal kalian ya beda ekspektasi aja. Yang satu di sini udah ngerasa oh kita kan menjalani kedekatan hubungan, yang satunya lagi di sini ngerasa santai aja. Jadi aku sih ngerasa ini semacam miskomunikasi ya, komunikasi kalian jelek ya, atau bisa jadi seseorang di sini terlalu takut untuk mengutarakan apa yang dia rasakan, karena mungkin dia takut si doi ini responnya akan ekstrim misalnya, atau akan berbeda atau jauh dari ekspektasinya, sehingga dia nyimpen aja sendiri, dia pendem aja gitu ya. Nah di sini kartu potensinya ada kartu Eight of Swords, dan kartu koneksinya itu adalah The World. Nah The World ini sebenarnya memberikan dua pesan ya. Yang pertama di sini bisa jadi kalian LDR, long distance relationship. Bisa jadi yang satu di sini di kota A, kamunya di kota B, atau bisa jadi vice versa. Yang kedua bisa jadi kalian di sini ngerasa bahwasanya hubungan ini
nggak akan kemana-mana, atau at least itu adalah yang dipikirkan oleh salah satu pihak ya. Jadi itu yang gue bilang tadi, ada perbedaan yang signifikan banget tapi di level energi. Yang satu di sini ngerasa optimis banget hubungan ini bisa maju ke tahap berikutnya, yang satunya lagi di sini pesimis. Bukan pesimis sih, pernah nggak nih analoginya kayak gini nih, pernah nggak sih kamu pergi ke sebuah supermarket terus kamu lapar, terus lihat makanan itu ya udah kamu belum pernah coba, kamu beli dengan harapan ya udah yang penting lapar gue berkurang. Kamu nggak akan berekspektasi bahwasanya makanan itu enak, kamu nggak akan berekspektasi bahwasanya makanan itu empuk, misalnya kayak semacam roti gitu ya. Kamu nggak berekspektasi banyak-banyak karena ya udah itu adalah brand baru atau sebuah kue baru yang baru kamu cobain, dan kamu ya udah kalau nggak enak juga nggak apa-apa, yang penting lapar gue hilang. Nah itu analoginya di sini guys. Kamu baru kenalan sama orang ini, atau orang ini ngerasa baru kenalan sama kamu, ya that's it. Dia nggak akan berekspektasi apa-apa, dia nggak akan mikirin oh dia bakal serius sama gue, dia bakal ngelamar gue pakai adat A, B, dan C misalnya. So that's the difference here. Itu yang terjadi di sini guys. Oke. So kita coba di sini klarifikasi beberapa kartu. Kita mulai dari The World. The Fox dan The Sun, kemudian Eight of Swords, kita klarifikasi ada Mountain dan Bouquet. Oke, ini aku kan tadi sibuk ngebahas tentang kamu mungkin di sini yang lagi pendekatan ya. Bagi yang suami istri, hati-hati banget. Yang satu di sini mungkin masih sangat ingin mempertahankan hubungan ini. Yang satu di sini masih sangat mencintai pasangannya, ada unconditional love di sini, tapi pasangannya sudah tidak menginginkan hal yang sama. Jadi kayaknya pasangan gue ini kayak nggak peka gitu loh mbak. Gue padahal sudah menunjukkan itikat yang kurang baik di sini untuk bertahan. Kayak kamu udah ngasih kode ya kepada pasangan kamu bahwasanya gue ingin minggat dari hubungan ini misalnya ya. Atau kalau misalnya kalian LDR, long distance marriage kayak, atau long distance relationship, hubungan kalian tuh jelek banget, komunikasinya jelek, komunikasinya buruk. Dan itu tuh kalian sengaja melakukannya, kayak you deliberately doing it to your partner gitu loh, untuk memberikan semacam kesan atau pesan bahwasanya gue nggak puas dalam hubungan ini kayak gitu. Dan aku sih ngerasa situasi itu masih akan bertahan ya bagi lo yang berpasangan hingga akhir Maret, bisa jadi 2026 ini, karena ada kartu Eight of Swords. Terutama sekali lagi kalau misalnya kamu memang berjauhan secara fisik dari satu sama lain, LDR, long distance relationship. Jadi bagi kamu di sini ya yang ngerasa bahwasanya kok pasangan gue berubah mbak, kok pasangan gue ini nggak menghargai ini dan itu, mungkin kamu di sini memang menyaksikan gitu ya pertanda-pertanda atau sinyal-sinyal dari pasangan kamu bahwasanya hubungan kalian memang diambang bahaya atau perpisahan. Oke. Nah aku lanjutkan yang lagi pendekatan tadi ya, atau bisa jadi kalian belum ada hubungan di sini. Antisipasi aja kalau misalnya komunikasi kalian lagi renggang ya, atau bisa jadi kamu ngerasa si doi ini semakin menjauh, ya itu memang sengaja dilakukan oleh orang ini. Ada kartu The Fox dan juga Mountain. Kayak dia sengaja di sini membangun semacam gap atau jurang pemisah ya antara kamu dengan dia. Jadi kamu merasa kayak semakin jauh. Obrolan yang awalnya begitu nyambung ketika kalian ngobrol jadi nggak nyambung sekarang gitu ya, kayak dia udah nggak mendengarkan lagi ya. Aku sih ngerasa itu memang sengaja dilakukan oleh orang ini. Oke. Jadi hati-hati banget. Oke. Ingat guys, kadang suatu hubungan itu nggak berhasil bukan karena kamu jelek atau bukan karena kamu di sini gimana gitu ya, tapi menurutku memang nggak cocok aja, baik itu dari segi pemikiran, perspektif misalnya, atau bisa jadi perbedaan visi dan misi. Yang satu di sini ingin langsung nikah misalnya, atau langsung ingin sesuatu hubungan yang long lasting gitu ya, tapi yang satunya lagi di sini santai, ingin lihat-lihat dulu, ingin berproses dulu, and it's okay. Okay. So let's see. Getting to know each other. Give your relationship a chance. Wedding. Okay.
Oke, Leo. Mungkin salah satu alasan kenapa ya orang ini menjauh dari kamu, mungkin dia menyembunyikan sesuatu ya dari kamu ya, Leo ya. Atau bisa jadi kamu terhubung ya, atau menjalin kedekatan atau menjalin hubungan dengan seseorang yang dia nggak bilang ke kamu bahwasanya dia sudah menikah, atau bohong dianya, atau dia belum bilang ke kamu gitu ya. Atau bisa jadi dia bilang ke kamu bahwasanya dia sudah pisah sama pasangannya, tapi di pengadilan itu belum sah, jadi belum ada statusnya, belum ada kejelasannya, kayak akta cerainya itu belum nongol. Aku ngeliat di sini ya, Leo ya. Bisa jadi itu kasusnya, dan itu yang membuat orang ini ngerasa nggak bisa bersama kamu atau belum bisa bersama kamu. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Libra ya guys ya, Libra 11-12 hasil readingannya. Dan next di sini ada kartu give your relationship a chance. Mungkin kalau misalnya kamu mau di sini untuk bersabar sama orang ini, atau mau lebih berproses gitu ya, mungkin ada kesempatan bagi kalian. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah, apakah benar orang ini worth it waktu kamu untuk menunggu gitu loh. Apakah benar orang ini layak untuk ditunggu? Nah, itu yang harus kamu jawab di diri kamu sendiri. Mau nunggu berapa lama? Karena standar masing-masing orang itu akan berbeda-beda, atau parameternya itu akan berbeda-beda gitu ya. So, yang bisa jawab adalah diri kamu sendiri. Kemudian ada kartu getting to know each other. Masih banyak yang harus kamu pelajari dari pasangan kamu ini. Jadi jangan buru-buru ambil keputusan yang penting ya di tahap ini. Karena kalau misalnya kamu maksain diri kamu di sini untuk komit dengan seseorang yang mungkin belum bisa komit dengan kamu atau memilih kamu, itu tuh berpotensi akan merugikan diri kamu sendiri. So, masih banyak yang harus kamu pelajari dari orang ini, bersabarlah. Oke. Bagi yang suami istri sih, aku lihat di sini hati-hati, mungkin ini ada potensi ke arah perceraian, atau bisa jadi ke arah perpisahan ya. Tapi masih ada harapan, bisa jadi masih ada harapan. Tapi aku nggak menjamin bahwasanya hubungan ini bisa bertahan di dalam waktu yang lama. Seperti yang aku bilang di awal, ada perbedaan yang signifikan antara kalian berdua. Oke, kita lanjut di sini bagi Libra yang single. Let's see. Alright, here we go. Oke, Libra love reading. Oke, Leo love reading single. Bulan Maret tahun 2026, Leo. Leo. Ada Six of Swords, Three of Pentacles. Aku sepanjang Leo ini macam-macam aja ya. Ada Ace of Cups, jadi nyinyir sendiri karena temanku banyak Leo. Kemudian ada Seven of Pentacles. Oke. Di the bottom of the deck di sini ada the Star lagi. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Aquarius, atau bisa jadi dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau bisa jadi dengan Water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Doesn't have to be. Leo, mungkin kamu di sini ada semacam situationship, atau bisa jadi kedekatan dengan seseorang, atau mungkin kamu lagi pendekatan dengan seseorang. Ada satu individu spesifik yang kita bicarakan di sini. Tapi ada sesuatu di diri orang ini yang bikin kamu kecewa, atau ngerasa kayaknya nggak dulu deh sama orang ini. Ilfeel bisa jadi juga. Kayak ada Six of Swords di sini. Banyak contohnya, bisa jadi orang ini kayaknya nggak bisa nyetir mobil gitu ya. Misalnya gitu ya. Atau bisa jadi orang ini nggak bisa makan pedes gitu ya. Atau bisa jadi orang ini terlalu kemayu misalnya. Hal-hal kayak gitu, tidak tergantung gender. Karena masing-masing standar orang itu berbeda-beda ya guys ya. Dan yang aku sebutkan tadi itu adalah contohnya aja. Intinya ada satu hal dari orang ini yang bikin kamu ilfeel, atau bikin kamu jadi sedikit berkurang ya ketertarikan kamu sama orang ini. Dan kendalanya adalah kartu Three of Pentacles. Dan hal yang bikin kamu ilfeel dari orang ini kayak mengikis ya, atau mengurangi keinginan kamu untuk bekerja sama dengan orang ini, atau membangun hubungan sama orang ini. Hanya saja di sini ada kartu positif, ada Ace of Cups. Mungkin
ya kamu menjalani aja nih sama orang ini. Ya udah sih mbak, mungkin nanti ada hal yang lebih positif nih dari orang ini yang gue bisa banggain gitu ya, atau yang bisa gue terima, something like that. Dan kita akan coba lihat klarifikasinya nanti ya kartunya. Cuman karena di sini kartu saranya adalah Seven of Pentacles, apakah kamu yakin Leo kayak gitu ya? So let's see. Karena gimana ya guys ya, percaya dengan intuisinya kamu. Kalau misalnya sinyal di otak kamu bilang bahwasanya ini ada yang salah gitu ya, jangan abaikan hal itu, seriously. Apalagi kalau misalnya kita berkaitan dengan masa depan gitu ya, pasangan hidup. Jadi jangan abaikan instinknya kamu. Oke, kita lanjut dulu. Ada Clouds dan Lilies di sini. Crossroads and Anchor. Kemudian ada Mountain dan juga Bouquet. Oke. Book dan juga Oke. Sebenarnya kalau dari segi tujuan, visi dan misi, mungkin kalian sama ya. Bisa jadi di sini ada yang dijodohin atau dicomblangin, atau misalnya kayak ta'aruf gitu ya. Bagi yang Islam atau Muslim, di istilahnya kamu itu kan sekarang jenis-jenis ta'aruf itu berbeda-beda ya guys ya. Ada yang tukeran CV lah, ada yang macam-macam, unik-unik ya cara orang sekarang untuk menemukan pasangan hidup. Dan semakin kamu mendalami orang ini, ada sisi-sisi dari orang ini yang kamu ngerasa kayaknya gue nggak bisa terima hal itu, gue nggak bisa toleransi hal itu. Dan itu tuh mungkin menghambat kamu untuk melanjutkan rasa optimis kamu untuk bisa bersama dengan orang ini dalam hubungan yang lebih serius ya Leo ya. Atau bisa jadi bagi cross watchers. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa Leo ini ada sesuatu yang nggak serap di hati kamu dari dia, ya mungkin kamu harus jujur ya, atau dengerin seperti yang aku bilang, dengerin gut instinctnya kamu, dengerin instingnya kamu, intuisinya kamu. Itu udah sinyal-sinyal dari otak kamu untuk melakukan hal yang terbaik buat tubuhnya kamu. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ada kartu Ace of Cups, kemudian ada Mountain dan juga Bouquet. So, mungkin kalian di sini akan terus melanjutkan komunikasi atau akan terus melanjutkan kedekatan kalian. Hanya saja kamu mulai membuat semacam batasan ya. Kita bisa ngomong ini, tapi jangan ngomong ke sana dulu, kayak gitu loh. Kita bisa bahas ini, tapi jangan bahas ini dulu. Kayak kamu membuat semacam boundaries atau batasannya. Lu boleh manggil gue ini dan itu, tapi lu jangan manggil gue ini. Jadi ada batasan di sini yang terbentuk antara kamu dengan orang ini, Leo. Walaupun komunikasi kalian lanjut. Nah, Seven of Pentacles, mungkin itu adalah strategi yang baik untuk bersabar sama orang ini, untuk berproses. Jangan buru-buru ambil keputusan, karena kita bicara soal seumur hidup ya guys ya. Tentunya kalau misalnya kamu menganggap pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral dan memang once for a lifetime gitu ya, satu untuk seumur hidup. Tapi bagi kamu di sini nggak masalah dengan ya udah mbak, kalau misalnya gue nggak puas kan nanti bisa bercerai. Nah, masing-masing individu akan berbeda, oke, pendapatnya. Cuman memang di sini bersabarlah, nggak usah di sini buru-buru. Oh kita langsung nikah aja tahun ini gitu ya, atau oh bulan ini aja, pas bulan kelahiran gue aja nikah gitu ya. Jangan buru-buru ya. Kayak masih banyak hal di sini yang harus kamu pelajari dari orang ini, Leo. Ini kayaknya langsung kena beberapa orang temanku ini. So kita lihat oracle cards-nya untuk Leo yang single. Oke. Yang pertama di sini ada kartu Release Your Ex, Reconciliation. Kemudian ada kartu Attraction. Oke, so ada kartu Release Your Ex dan Reconciliation. Seseorang di sini sepertinya memang berusaha untuk membandingkan orang yang lagi dekat dengan dianya ini ya, dengan sosok masa lalunya. Tergantung masa lalu ini siapa, mantan istri, mantan suami, mantan pacar, you name it. Membandingkan orang baru dengan orang lama itu tidak adil guys, nggak adil, serius. Kalau kamu itu masih belum move on dari masa lalumu, jangan ajak anak orang untuk jalin hubungan sama kamu.
Ya, orang tuanya udah capek biayain hidupnya dia, tidak tergantung gender laki-laki perempuan. Jadi jangan nyusahin anak orang. Oke, itu yang harus kamu catat. Yang kedua, mungkin di sini seseorang masih tertahan di trauma masa lalu. Ya sama aja sih. Intinya kalau kamu belum sembuh-sembuh amat dari luka masa lalumu yang disebabkan oleh mantan kayak keluarga kayak, sembuhin dulu dirimu baru ngajak orang lain untuk menjalin hubungan. Karena balik lagi, orang yang luka pasti akan melukai orang lain. Kamu catat, orang yang luka pasti akan melukai orang lain. Oke, jadi sembuhin diri kamu dulu deh. Baiknya itu adalah hal yang harus kamu lakukan dulu kalau misalnya kamu memang benar ingin menjalin hubungan serius dengan seseorang, ya. Kemudian ada kartu attraction. So attraction di sini mengkonfirmasi bahwasanya memang ada ketertarikan yang bersambut, aku ngeliat di sini. Jadi it takes two to tango kata orang kan. Di sini keduanya sama-sama tertarik. Cuman kan kita di sini bicara soal kualitas ya. Kualitasnya gimana? Kualitas ketertarikannya. Yang satu di sini mungkin nggak begitu gede ketertarikannya. Yang satunya lagi di sini mungkin besar banget. Nah, jadi itu yang harus dikompromiin atau disesuaikan antara kamu dengan orang ini, Leo. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu Leo di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.